Coaching Supervisi Akademik, Aksi Nyata Modul 2,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan diri, nama saya Yuli Budiasi, GP Angkatan 9 dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung, dengan pendamping praktik Ibu Febi dan fasilitator Ibu Eka Novira. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 dengan coaching supervisi akademik. Di sini saya bersama teman sejawat saya, yaitu Muhammad Hatimi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, kan rencananya kita akan mengadakan coaching supervisi akademik dengan Ibu ya, Bu ya. Jadi kebetulan Ibu mengampu mata pelajaran matematika. Menurut Ibu, coaching itu seperti apa sih, Bu? Yang ada di bayangan Ibu, di benak Ibu? Seperti ya, ya. Jadi itu pengetahuan awal kita ya, Bu ya, tentang kucing itu sebenarnya kita berbagi gitu lah, Bu ya. Ini kita sharing, Bu, bukan berbagi gitu, Bu. Jadi bukan menggurui, tapi saling berbagi informasi. Kemudian kira-kira nanti di dalam kucing ini Ibu akan menggunakan berapa? Menggunakan metode pembelajaran kelompok sendiri, kemudian dengan cara diskusi kelompok dan kegiatan yang Ibu sebutkan tadi itu kira-kira sampai kepada tujuan pembelajaran kita pada kurikulum mereka tidak, Bu? Ya, tujuan pembelajarannya harus menerapkan yang waktu adalah jadi bisa saja peserta didik ya, jadi mereka nanti akan menerapkan bagaimana cara menerapkan ilmu tersebut dalam hidup mereka. Jadi diterapkan dalam kehidupan nyata, diaplikasikan kira-kira seperti cara menerapkannya ya. Metodenya kayak mana, Bu? Apa diskusi atau seperti ya, dijelaskan? Jadi nanti kita akan buat KPD ya, kerjaan secara kelompok. Jadi anak-anak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan setelah itu anak-anak akan diminta untuk mempresentasikan hasil jawaban mereka. Jadi sesuai lainnya nanti akan menanggapi dari yang Ibu kenakan itu tertuang tidak, Bu, di apa persiapan Ibu sebelum di sini? Misalnya apa aja yang dipersiapkan itu masuk nggak dalam modul atau LPI gitu? Iya, jadi di awal itu kan dari awal yang materinya dulu ya, kita sudah belajar konsepnya. Kemudian anak-anak itu mereka itu menerapkan itunya, teorinya konsepnya tadi mereka terapkan untuk menentukan soal hubungan dengan masalahnya. Jadi misalnya ada di kehidupan kita, sekarang ke dalam modul aja. Jadi yang dipersiapkan Ibu selain modul tadi terus LKPD, terus diskusi ya, Bu ya. Persiapan peserta didik ini terdiri dari diskusi yang asing. Oke, Bu, saya rasa sudah baik apa yang Ibu siapkan, dan saya mau tahu, Bu, sedikit, Bu, kira-kira yang sudah dipersiapkan Ibu untuk melaksanakan di sini, kalau skalanya antara 1 sampai 10, Ibu di posisi berapa ya, Bu? Saya berharap bisa di posisi 8. Semangat ya, Bu ya. Semoga semua terlaksana dengan lancar dan baik, hasilnya pun akan baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Alika, Alika sehat hari ini? Albina, kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Ada kondisi yang fit, kemudian semangat walaupun harinya kelihatannya ini sangat hari ini kita akan mempelajari materinya tentang memeriksa kebenaran menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah matematika. Jadi kita akan belajar. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian teorema Pythagoras. Masih ingat apa itu teorema Pythagoras? Masih ingat apa itu teorema Pythagoras? Masih. Apa itu teorema? Bunyi teorema Pythagoras. Apa bunyi teorema Pythagoras? Apa bunyinya? Ayo. Suatu segitiga siku-siku sama dengan imbal pada dari sisi yang lain. Sekarang itu satu orang sebutkan apa itu teorema Pythagoras. Yo. Despina, boleh. Untuk pembelajarannya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Jadi beberapa kelompok. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, kalian presentasikan ke depan. Nah, nanti pada saat diskusi, itu Ibu ada lembar pengatasannya. Yang dinilai yaitu yang pertama itu kerjasama, yang kedua mengomunikasikan pendapat, ini pendapat kalian dalam bekerja itu. Kemudian toleransi, keakuan dan menghargai pendapat dan itu akan dilakukan. Nah, kemudian untuk presentasi, ini ada juga penilaiannya. Pertama itu cara mengkomunikasikan komunikasinya, kemudian sistematika penyampaian, jadi harus jelas, terarah, kemudian keberanian, antusias dan penampilan saya pada saat depan. Nah, untuk yang presentasi nanti Ibu akan ambil secara random ya. Kemudian kelompok yang lain itu akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok penyaji. Oke, sekarang kalian silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Indah Fitri. Nama saya Farel Arsini Sumulingga. Nama saya Kamila Nazifa. Nama saya Rika Dewi Akraini. Nama saya Billy Afiliana. Cara pengerjaan dan penjelasannya akan diwakilkan oleh Farel Arsini. Ayo, Reo, jawab. Ya, pura-puranya aja. Nanti buka. Jadi diketahui ada kebun yang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 meter dan 24 meter. Kebun tersebut akan dipasang kawat di sekelilingnya sepanjang 3 putaran. Jika harga 1 meter kawat tersebut adalah 5.000, berapakah uang yang akan dikeluarkan untuk kawat tersebut? Jadi di sini ada kebun yang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 meter dan 24 meter. Nah, yang kita hitung pertama adalah diagonal yang tinggi. Karena sudah diketahui di sini ada 12, sisi A-nya 12 meter dan sisi B-nya 5 meter. Dan yang kita cari adalah Tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang bagaimana penampilan dari kelompok 1? Ayo, ada yang mau
menganalisis soalnya, sehingga kenapa kalian tuliskan penyelesaiannya seperti ini menggunakan cara pengambilan jadi lebih spesifik ya. Nah, tapi untuk penilaian dari itu kelompok satu itu sudah bagus. Ayo kita lihat tuh. Selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Nah, ini akan dibagi dalam lembar refleksi. Kalian isikan refleksi kalian setelah mengikuti pelajaran. Apa yang kalian rasakan? Apakah hari ini pembelajaran yang kalian merasa senang? Kemudian apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi apa yang sudah kalian dapatkan? Semua apa yang sudah kalian dapatkan? Pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ibu akan bagikan ini ada bersama-sama. Jadi teorema Pythagoras itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya yang tadi sudah disebutkan oleh Fauzan ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan teorema Pythagoras, pertama-tama kalian harus menganalisis terlebih dahulu soal tersebut. Nah, kira-kira soal ini diselesaikan dengan menggunakan cara seperti apa? Kemudian untuk mempermudah, kalian gambarkan terlebih dahulu. Ya, gambarkan terlebih dahulu. Misalnya segitiga, apakah dia membentuk segitiga atau seperti apa, kalian gambarkan dulu. Setelah kalian gambarkan, baru kalian terapkan teorema Pythagoras itu untuk menyelesaikan masalahnya. Baru kalian buat kesimpulan dari jawaban yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, untuk mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian apabila Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Dan kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Budiasi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan pasca observasi kelas dengan teman sejawat saya yaitu Ibu Aulia Pratiwi mengajar mata pelajaran matematika. Setelah kami melakukan observasi di kelas, hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi yang pertama. Observasi kelas itu dulu. Nah, saya merasa senang ya karena sudah diobservasi. Jadi saya tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya pada saat saya mengajar di kelas. Alhamdulillah, kalau Ibu senang ya. Kemudian apa aja area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada waktu observasi kelas kemarin, Ibu? Oh iya, sebelumnya kan saya sudah membuat modul ajar. Modul ajar itu sudah saya kembangkan. Jadi di dalamnya saya itu menerapkan tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajarannya. Yang biasanya saya membuat siswa lebih aktif. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi saya menerapkan pembelajaran problem based learning dengan diskusi dan presentasi. Jadi setelah anak-anak diskusi di kelompok, kemudian mereka mempresentasikan. Jadi mereka lebih aktif. Kira-kira waktu kemarin observasi di kelas itu ada nggak Bu hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi? Hambatannya pada saat presentasi ya, jadi mereka itu kurang yakin dengan kemampuan mereka. Jadi harus ditunjuk, oh kamu sebenarnya kamu yakin ya. Jadi sistemnya sudah tunjuk. Jadi mereka tidak ada yang langsung saya Bu gitu seperti itu. Jadi kelemahannya mungkin di situ. Percaya diri ya. Kurang percaya motivasi diri dalam diri siswa ya. Itu tantangannya ya Bu. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa lebih aktif lagi anak-anak dengan stimulus-stimulus kita ya Bu.
Terus hasil dari pembelajaran Ibu kemarin kira-kira tercapai nggak Bu tujuan yang Ibu inginkan? Iya, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita kan menerapkan teorema Pythagoras ya, untuk menyelesaikan permasalahan atau soal yang ada. Jadi anak-anak alhamdulillah secara garis besar mereka sudah paham bagaimana cara menerapkannya, kemudian menganalisis soal dan menjawab pertanyaan. Oke. Terus kapan Bu kira-kira Ibu akan melakukan rencana perubahan itu Bu? Kebetulan pertemuan yang akan datang minggu depan, minggu yang akan datang itu saya akan masuk materi baru. Nah, di situ akan saya coba untuk menerapkan yang sudah saya kerjakan. Terima kasih ya Bu ya. Saja Bu, kira-kira ada kurang lagi nggak Bu? Kira-kira. Ya, kalau sudah cukup perbincangan kita, saya akhiri. Sekian dan mohon maaf Bu kalau saya merepotkan Ibu. Semoga semua yang Ibu lakukan dicatat sama Allah sebagai kebaikan. Amin. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Yuli sebagai coach ya. Jadi saya tuh jadi tahu apa kekurangan saya pada saat pembelajaran. Ya mohon maaf Ibu ya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Waalaikumsalam.